قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ولا ينكر كون العلم ضرا لبعض الناس كما يضر لحم الطير وأنواع الحلاوات اللطيفة بالصبي الرضيع بل رب شخص ينفعه الجهل ببعض الأمور. Wala yungkiru dan tidak bisa dipungkiri kaunul ilmi, keberadaan orang yang belajar ilmu nujum, dharran, itu sangat membahayakan li ba'din nasi, terhadap sebagian manusia, kama yadurru lahmut tayri, sebagaimana bahayanya daging burung, wa anwa'ul halawatil latifati, dan macam-macam makanan-makanan, kue-kue yang lezat atau enak rasanya, bisabi rodi'i, terhadap bayi ar-rodi'i yang masih menyusui. Jadi keberadaan ilmu nujum ini menurut Imam Al-Ghazali itu sangatlah berbahaya kepada sebagian manusia. Perumpamaannya itu ibaratkan seperti bahayanya seorang bayi yang makan daging burung dan makan makanan kue yang enak-enak. Kenapa Imam Al-Ghazali mencontohkan, memperumpamakan bahwa orang yang menguasai ilmu nujum itu seperti bayi yang makan daging burung, terus makanan yang enak-enak, yang lezat-lezat. Itu artinya bahwa seorang bayi itu kalau masih menyusui, ketika dia diberi makanan yang enak-enak sekalipun, tetapi ketika makanan itu bukan makanan yang seharusnya untuk dia, itu justru akan mendatangkan bahaya. Kenapa? Karena bayi yang baru menyusui ini, dia pencernaannya tidak seperti orang dewasa. Anak baru lahir, baru seminggu, 2 minggu, diberi tenggem. Tak ngibatin, nah. Bukan tempatnya masih. Sama dengan ilmu nujum, selain sangat berbahaya dia, justru kadang orang yang belajar ilmu nujum itu orang tidak cukup di dalam keilmuannya. Bukan seharusnya orang itu yang belajar itu. Sehingga karena bukan orangnya, tidak pas orangnya yang menguasai itu, akhirnya ilmu nujum yang dimiliki itu kemudian membahayakan kepada orang lain, kepada dirinya. Ini berakibat fatal semuanya. Ini yang dimaksud dengan Imam Ghazali. Kenapa Imam Ghazali memperumpamakan ini seperti bayi yang makan daging burung dan makanan kue yang enak-enak. Kenapa yang diambil daging burung? Karena daging burung ini lebih sulit pencernaan itu untuk mengolah makanan itu ketimbang daging ayam. Jadi berat memang. Ini maksud Imam Ghazali ini sangat berat untuk mencernanya. Sama seperti yang dijelaskan di depan, orang yang ahli nujum ini kalau bukan betul-betul orang yang pas untuk menguasai itu, maka justru bahayanya sangat luar biasa. Barrubba syakhsin yanfa'uhul jahlu bi ba'dil umur. Bal bahkan rubba syakhsin, kadang-kadang seseorang itu yanfa'uhu, bisa bermanfaatku terhadap seseorang, al jahlu, apa kebodohan, bi ba'dil umuri, terhadap sebagian umur, sebagian perkara. Jadi maksudnya orang yang bodoh, kadang-kadang kebodohannya bisa mendatangkan manfaat loh. Tidak selamanya kepintaran.
Sebab dia bodoh itu akhirnya dia mendatangkan keuntungan gitu ya. Sebab dia bodoh mendatangkan kepada dia itu sesuatu yang menyenangkan. Sebab kebodohannya itu mendatangkan sesuatu yang justru bermanfaat dan memang yang dia inginkan itu, sesuatunya itu. Kita kan selalu disuruh pintar, tapi sekarang kata Imam Ghazali malah daripada pintar bagusan bodoh untuk sebagian perkara. Malah yang lebih baik itu ya kalau waktu itu kita bodoh daripada orang pintar. Tidak selamanya keberuntungan itu dimiliki oleh orang pintar. Ada kalanya keberuntungan itu dimiliki oleh orang bodoh. Atau lebih jelasnya apa? Yang dicontohkan Imam Ghazali, yang lebih jelasnya ini pembahasan yang berikutnya ini. Walaqad hukiya, maka sungguh telah diceritakan, anna ba'dhan nasi, sesungguhnya sebagian manusia, saka ila tabibin, itu mengadu kepada seorang dokter, ukma imra'atihi, terhadap mandulnya istrinya, nas. Jadi ada seorang bapak dari sebagian manusia ini mengadu kepada dokter bahwa istrinya itu mandul, wa annaha la talidu, dan sesungguhnya imra'atihi, istrinya itu, la talidu, itu tidak bisa melahirkan. Maksudnya tak bisa hamil yang kemudian melahirkan anak. Fajassat tabibu nabdaha, maka memeriksa at-tabibu, siapa dokter, nabdaha, terhadap denyut nadinya imra'ah. Faqala laha, kemudian berkata siapa dokter, laha, terhadap imro'ah. Jadi setelah diperiksa, kemudian dokter itu berkata, la hajata laki ila dawa'il wiladati, la hajata, tidak perlu laki bagimu, ila dawa'il wiladati, untuk mengobati kelahiranmu. Artinya tidak perlu kamu berobat untuk kamu bisa hamil kemudian kamu melahirkan, kata dokter ini setelah diperiksa. Fa innaki satamutina ila arba'ina yauman, karena sesungguhnya engkau ini akan mati, ila arba'ina yauman, sampai 40 hari ke depan. Jadi sekitar 40 hari di mah umurmu nih. Jadi tidak perlulah kau berobat karena pengen hamil atau apa, kata dokter. Kenapa? Karena akan mati, kata dokter setelah diperiksa. Qad dallan nabdu alaihi, dan sungguh telah menjelaskan an-nabdu, apa, denyut nadi, alaihi, atas saya mutin ini yang akan mati ini, kata dokter. Dari denyut nadi itu menunjukkan bahwa kamu ini memang sekitar 40 hari ke depan kau ini akan mati kau. Ini udah, tidak perlu kau berobat pengen hamil pengen apa itu kata dokternya. Fasta'arratil mar'atu khawfan 'aziman, kemudian perempuan itu merasa ketakutan yang sangat. Fasta'arrat itu merasa, ya. Khaufan itu takut, 'aziman itu yang besar, yang sangat. Dia merasa ketakutan yang sangat. Wa tanaghasa, maka stres tak tenang, alaiha, atas perempuan itu, aisyuha, apa hidupnya,
perempuan imro'ah. Nggak tenang, dia bingung, umurnya tinggal 40. Wa akhrajat amwalaha, kemudian dia mengeluarkan harta-hartanya itu. Jadi harta yang selama ini dikumpulkan, jadi kalung, jadi gelang, jadi apa, keluarkan semua olehnya. Wa farraqatha, kemudian dia membagi-bagikan terhadap amwal, dibagi-bagikan, kena dia disedekahkan. Wa ausat, kemudian dia berwasiat. Siapa berwasiat? Imro'ah. Imro'ah ini berwasiat. Wa baqiyat, dan yang tersisa apa? Amwal. La ta'kulu wa la tashrabu. Perempuan itu la ta'kulu, tak makan, wa la tashrabu, dan tak minum. Jadi sebagian hartanya itu dibagi-bagikan, disedekah-sedekahkan. Ya, mungkin maksud dia itu karena aku pun dah mau mati, paling tidak ya ikut sedekahkan biar jadi amalku. Sibuk dia, selain dia stres susah, harta-hartanya disedekahkan olehnya, oleh perempuan itu. Kenapa? Karena sudah divonis oleh dokter bahwa umurnya tinggal paling lama 40 hari. Harta yang tersisa sekalipun yang masih ditinggal oleh dia itu, yang tidak dibagikan, tak disedekahkan itu, tidak juga dimakan, tak diminum. Jadi tak makan, tak minum. Perempuan ini nih, saking susahnya, stresnya karena udah meninggal. Apalagi itu bagi ke boter boleh laki tako, abang nyaman ya. Hatta inqadatil muddatu, sampai tibalah saatnya. Saatnya apa? Saatnya waktu yang telah ditentukan oleh dokter bahwa paling lama 40 hari mati. Falam tamut, ternyata setelah sampai 40 hari, falam tamut, maka tidak mati. Siapa? Imro'ah. Kata dokter, 40 hari kau akan mati, tidak perlu kau berobat lagi untuk hamil. Tapi setelah 40 hari ternyata sehat-sehat aja. Hartanya udah habis semuanya. Ya tidak salah sih, cuma disedekahkan. Jadi selama 40 hari dia galau, ketakutan mati. Setelah 40 hari ternyata masih hidup. Tidak ada mati dia. Tanda-tanda mati itu tidak ada. Karena itu faja'a zawjuha ila tabibi wa qala lahu, maka datang siapa? Zawjuha, suami imro'ah, ila tabibi, kepada dokter, wa qala lahu, dan berkata kepada dokter, lam tamut, dok, katanya mati istriku, umur paling telat 40 mati. Itu kenyataannya sehat-sehat, dia tak mati. Faqalat tabibu, kemudian sang dokter menjawab, setelah didatangi oleh suaminya, enggak dok, enggak mati, katanya 40 hari paling telat mati. Tapi enggak, ternyata enggak mati istri saya tuh. Dan dijawab oleh dokter itu, faqalat tabib, menjawab siapa? Dokter. Alim tu dzalik, iya aku tahu itu, kata dokter. Alim tu, iya aku tahu bahwa istri kau itu tak mati. Fajami'ha, maka jimailah, setubuhilah terhadap imro'ah al-an, sekarang. Ya aku tahu itu, kata dokter. Makanya sekarang kau pulang, kau setubuh istri kamu, kau jima istri kamu itu. Fa innaha talidu, karena sesungguhnya istrimu imro'ah talidu, dia akan
melahirkan, dapat melahirkan, bisa hamil, kemudian dia akan melahirkan. Faqala, kemudian berkata Zaud, suaminya ini berkata lagi, kaifa dzalika, bagaimana dzalika bisa seperti itu? Apa bisa begian, Dok? Katanya 40 hari ke depan akan mati. Ternyata tidak mati. Ini saya melapor, bilangnya dokter tahu kalau memang tidak akan mati. Bingung suaminya nih. Udah saya lapor malah disuruh balik, disuruh nyetubuhi istri saya. Maksudnya gimana ini, Dok? Itu maksudnya, suaminya nanya. Olah kemudian dokter menjawab, ra'aituha, aku melihat istrimu saminatun, karena aku ketika istrimu datang ke sini waktu itu kau bawa, kulihat istrimu ini terlalu gemuk, terlalu punya lemah. Wa qadil aqda asyahmu, dan sungguh telah mengikat, telah menutup asyahmu apa lemak, ala fami rahimiha, atas mulut dari rahim istrimu. Ya kata dokter, ketika kau ngajak istrimu ke sini waktu itu, aku melihat istri kamu itu terlalu gemuk, terlalu banyak lemaknya, sehingga lemak itu menutupi terhadap pintu rahim itu, lubang dari mulut rahim itu. Fa'alimtu annaha la tahzal illa bi khawfil mauti. Fa'alimtu, maka aku tahu, annaha, sesungguhnya Saminah itu tidak akan hilang illa bi khawfil mauti, kecuali dengan munculnya rasa takut. Fakhawwabtuha, maka kemudian aku menakut-nakuti terhadap imra'ah, terhadap istrimu itu maksudnya, bidzalika, dengan hal itu, hatta wuzilat, kemudian hilang atau dihilangkan apa Saminah, wazalal mani'u minal wiladati, dan kemudian hilang al mani'u, apa yang dapat mencegah minal wiladati, dari melahirkan. Jadi kata dokter, ya aku tahu itu, kalau istri kamu tuh tidak akan mati dalam 40 hari, meskipun aku bilang sebelumnya akan mati. Makanya sekarang kata dokter, udah pulang, setubuhe dijima istrimu, maka nanti istri kamu itu akan hamil. Kata suaminya, ngapa gitu, Dok? Ya, karena aku melihat waktu sebelumnya, waktu aku periksa istri kamu itu terlalu gemuk, terlalu banyak lemaknya, sehingga lemak itu menutupi rahim istrimu itu. Nah, oleh karenanya aku, kata dokter, kemudian menakut-nakuti ke istri kamu itu. Kenapa ditakut-takuti? Karena kalau tak ditakut-takuti, dikasih tahu yang sebenarnya, ibu jangan banyak makan ya kalau pengen hamil. Aku tahu kalau perempuan tak akan bisa. Tetap aku setuju ngakan, si ngemil terus segala macam itu. Tidak akan mungkin lemak-lemak yang di tubuhnya itu akan bisa hilang hanya dengan saran dokter dengan seperti itu. Jangan banyak makan ya Bu kalau pengen hamil Bu. Jangan suka ngemil ya Bu. Tak mungkin itu kata dokter. Maka aku takut-takuti dengan kematian. Karena hanya dengan ditakuti dengan kematian, istrimu akan kemudian stres, susah, tak makan, akhirnya kurus, pelemah hilang. Dengan lemaknya hilang itulah
Itu yang akan nanti bisa membuat istrimu kembali menjadi hamil. Jadi onggo pasana. Oh, iya betul. Ini apa yang dimaksud di depan tadi? Perumpamaan yang diberikan oleh Imam Ghazali ini, maksud dari ini apa? Inilah yang dimaksud dengan maksud dari berubah syahsin yang fa'hul jahlu bi ba'dil umur. Terkadang kebodohan itu bisa justru mendatangkan manfaat yang baik kepada seseorang itu daripada kepintaran. Coba tadi waktu dia takut-takuti dokter tadi, istrinya itu tahu memang pintar gak, pandai tentang kedokteran misalnya, atau orang pintar bukan orang bodoh yang polos seperti perempuan itu. Kata dokter, Bu, tidak perlu ibu berobat nih, ibunya akan mati dalam 40 hari ke depan. Wah, so tahu. Yang namanya nyawa itu semuanya Allah yang ngatur, dok, bukan kamu. Dalam ilmu kedokteran itu tidak ada dia yang bisa menentukan orang akan mati atau apa, inilah itu macam. Kalau seandainya perempuan itu pintar, tapi karena dia bodoh, orangnya polos, kalau ini 40 hari ke depan akan mati, kalau akhirnya stres dia, makan tak makan, si akhir 100 kilo, wah jadilah karena seket. Coba kalau hari tak makan, hilang separuh, baru bisa ngandung. Kebodohan bisa mendatangkan manfaat. Jadi kadang-kadang apalagi kepintarannya itu tanggung. Kepintaran yang tanggung itu justru akan membawa masalah. Apa-apa ini yang banyak membawa masalah ini sesuatu yang tanggung. Orang tuh kalau mau alim sekalian, mau bodoh, ilmah bodoh sekali. Ini yang repot nih kalau yang tanggung, pintar enggak nyampe, bodoh lepas. Akhirnya apa? Ya kayak air setengah-setengah. Aku antar ke laki. Orang si pintar pun enggak santai, tenang, biasa, enggak terlalu gimana. Orang ki belum tahu tong dua, kadang-kadang ada orang yang boleh lah. Jadi itu hikmahnya. Jadi segala sesuatu itu maksudnya di sini adalah sangat bermanfaat, ada manfaatnya, ada hikmahnya semua. Itu maksud dari apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali ini. Di dalam kajian kitab Ihya ini kalimatnya itu sulit. Jadi perkata itu tidak kemudian seperti kitab lain diartikan perkata. Kenapa? Karena dalam bahasa Arab itu satu kalimat itu bisa sampai 55 arti. Itu enggak satu kata, bisa sampai 55. Maka menyesuaikan kalimatnya itu agar betul-betul menjadi kontekstual, bisa dipahami oleh orang-orang yang belajar. Tidak mudah memahami kitab Ihya ini. Orang ini kalau lagi ngaji macam kalian sekarang nih, ini lagi ngaji nih, saya baca gini, jelaskan gini, seakan-akan mudah tuh kalian no. Coba deki mulai kalau baca TV, ku tak ingat ku tak baca, mau tempat ngedi-ngedi, dari macam mana. Tapi itu apa? Jangan itu. Justru ketika kita belajar, ada guru menjelaskan, membaca, menjelaskan, seolah-olah nyambung ke otak kita, berarti terkoneksi itu ke otakmu. Berarti kamu itu calon orang yang akan bisa sebenarnya. Tinggal kita actionnya. Apa actionnya? Ini diulang boleh. Pelajari lagi apa yang sudah didapat pagi ini, usahakan dikuasai. Lupain, udah difasilitasi nak saya. Di Facebook lagi posting, setiap pengajian subuh ini ada semua di situ. Persis penjelasannya seperti ini. Jadi yang lupa itu bisa buka lagi di YouTube, jadi buka di Facebook. Tadi terangnya ini apa artinya? Apa nih ya? Utara nih. Oh kita bentar wah. Lah zaman dulu, zaman saya mana ada bisa kayak gitu. Cek YouTube saat itu tak ada. Apa yang tidak ada. Jadi betul-betul harus konsen ngaji ke guru.
karena tak bisa diulang lagi. Tidak ada rekamannya, tidak ada apa. Kalau sekarang gampang. Kalau sekarang ini udah tak pintar lah. Kalau belajar benar itu pasti pintar kalau sekarang. Kalau masih bodoh ya tak tahu iya. Fahada, maka adapun ini yunabbihuka, itu menjelaskan kepadamu ala istish'ar khatar ba'dil ulumi, atas mengandungnya terhadap bahaya sebagian ilmu-ilmu, wa yubhimuka, dan memberi pemahaman kepadamu makna qaulihi, terhadap arti apa yang disabdakan oleh sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, ilmu itu, ada ilmu itu yang berbahaya seperti ilmu nujum ini maksudnya. Jadi ada juga terkadang kebodohan itu justru membawa kebaikan, membawa manfaat kepada seseorang. Inilah apa yang disabdakan oleh Nabi, na'udzubillahi min ilmin la yunfa. Dan kami berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala min ilmin, dari ilmu la yunfa'u, yang tidak bermanfaat. Apa ilmu? Ini arti dari ini semua. Makanya maksud dari hadis Nabi ini, dari doa Nabi ini, kita minta hindarkan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap ilmu kita itu. Jangan sampai ilmu kita itu menjadi ilmu yang tidak bermanfaat. Mudah-mudahan banyak bermanfaat, tetapi meskipun sedikit, mudah-mudahan juga bermanfaat. Daripada banyak tapi dia tidak bermanfaat, apalagi untuk orang lain. Untuk diri sendiri saja ilmu itu tak bermanfaat. Berharap, berdoa kepada Allah, disuruh sering-sering berdoa oleh Rasulullah, sambil kita belajar, sambil kita banyak berdoa, minta kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah dari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat itu. Contohnya apa ilmu yang tidak bermanfaat? Ilmu nujum, ilmu tebak-tebakan, nyantet orang, ngirimi tujuh, segala macam. Itu ilmu-ilmu yang hanya mencelakakan orang. Itu ilmu-ilmu syirik, ilmu-ilmu setan, kalau yang macam-macam itu cek kelaku. Dan untuk pagi ini kita cukup sekian dulu. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Li khamsatun utfi biha arral wabaillah al-mustafa wal murtada wabnahuma wal fatima ya latifan lam tazal qultum bina fima nazal innaka latifun lam tazal qultum bina wal muslimin bil mustafa wal mursalin wal anbiya wa alihim wa tabi'in wa nasihat